Shalom Jemaat yang terkasih, saya Lianggono Tejo Bunarto, Ketua MSP. Menjelang Natal tahun ini, mari kita berhenti sejenak dan mengingat kembali makna kasih yang sejati itu. Natal bukan hanya tentang perayaan, melainkan juga tentang bagaimana kasih Kristus bisa kita bagikan kepada sesama. Melalui aksi Natal MSP, Christmas Movement, kita akan menyalurkan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan secara serentak di lebih dari 100 kota di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2025. Setiap paket yang kita berikan menjadi wujud kasih Kristus yang mengalir lewat tangan-tangan kita. Bila tahun ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mari jemaat Tuhan, jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa memberi dan ikut melayani di kota masing-masing, apapun bentuknya. Setiap langkah kecil kita berarti besar di mata Tuhan. Anda bisa menghubungi gembala atau perwakilan MSP di kota Anda. Bersama-sama kita akan jadikan Natal bukan sekedar perayaan, melainkan momen untuk menyalakan terang Kristus di tengah dunia yang membutuhkan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Saya percaya kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan di tempat ini saat kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Mari kita menyapa rekan di kanan kiri kita, katakan, hari ini saya sungguh bersukacita bisa beribadah di tempat ini. Dan saya mau menyapa, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di GMS Sidoarjo? Apakah ada? Bila ada, Bapak Ibu Saudara bisa lambaikan tangan. Apakah ada? Baik, nanti jika ada, Bapak Ibu Saudara bisa mampir ke Welcome Lounge ya. Jadi kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Welcome Lounge. Dan kami ingin lebih lagi memperkenalkan GMS dan menyambut Anda di akhir ibadah. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Saudara untuk tergabung di dalam Connect Group. Apa itu Connect Group Bapak Ibu Saudara? Connect Group adalah kelompok kecil yang ada di GMS Sidoarjo. Dan Anda dapat mendaftarkan diri untuk tergabung dalam Connect Group sepulang ibadah di Welcome Lounge. Jadi nanti bisa Bapak Ibu Saudara dari yang belum ikut Connect Group bisa mampir juga ke Welcome Lounge untuk juga mendaftarkan diri Anda. Persembahan adalah salah satu buah ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Jemaat dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang telah disiapkan atau melalui scan kris yang ada di layar. Berikutnya akan diadakan aksi Natal, pembagian sembako, dan makan gratis untuk ojek online dan DLHK. Apabila Anda ingin menabur, dalam kegerakan ini bisa menghubungi booth MSP di bawah seusai ibadah. Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi, nanti ada orang yang akan menjaga di booth MSP tersebut ya. Nah, kabar sukacita Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi bulan Desember. Dan tidak terasa
kita akan menyambut Natal di tahun ini. Yang antusias bisa kasih kemuliaan buat Tuhan, amin. Wow. Ya, jadi sungguh kita akan merayakan Natal bersama dan Natal ini diadakan di tanggal 25 Desember Bapak Saudara, dan tiket Natal yang ada dapat diambil melalui aplikasi GMS Church ya, mulai tanggal 30 November pukul 12 siang, dan bagi akun yang memiliki NIJ mulai tanggal 7 Desember 2025 pukul 12 siang bagi akun tanpa NIJ. Jadi ada dua, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Bagi yang memiliki akun NIJ dapat mulai mengambil tiket ibadah Natal kita di tanggal 30 November. Dan bagi yang akun tanpa NIJ baru mulai bisa mengambil tanggal 7 Desember. Ya, jadi jangan lewatkan, mulai ketika dibuka bisa langsung segera pesan tiketnya ya. Itu tadi untuk pengambilan tiket di aplikasi. Nah, untuk penukaran tiket, Bapak Ibu Saudara dapat menukarkan tiket gelang ibadah Natal itu dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 13 dan 14, lalu tanggal 20 dan 21 Desember di Front Desk GMS Sidoarjo. Ya, selain tanggal dan jam lokasi tersebut, pengambilan tiket gelang dapat dilakukan di gedung Tor lantai 1 pada hari Selasa hingga Jumat dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara yang sudah memesan tiket di aplikasi untuk menukarkan dengan gelang. Dan jadwal penukaran gelangnya tadi yang saya sebutkan ya, jangan lupa tanggal 13 dan 14, tanggal 20 dan 21 atau pada hari Selasa sampai Jumat di gedung Tor lantai 1 pukul 9 sampai 4 sore. Jadi pastikan setiap kita bisa bersama-sama di tempat ini, kita merayakan Natal bersama. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang telah Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih rindu untuk melawat setiap kami. Saat kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau Allah telah siap untuk melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya kasih kuasa dan kebenaran-Mu akan dinyatakan, akan membawa pemulihan, akan membawa berkat bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau membesarkan nama Tuhan.
morning, steadfast love will never end. So won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Every minute of my life has been part of your design. Love your whole world in your hands. Every trial, every battle that I face has met me there with grace. Every part has served your plan. Through it all, you've been so good. Kept your word, you say you would. Come on, sing your mercy on you every morning. Steadfast love will never end. Your words day in the evening. Lord, how great your faithfulness. Lord, how great your faithfulness. Hallelujah. Even now, looking behind every I see, still in mind as you are there. There's a lady still your love.
Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau lambaikan tanganmu, katakan tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan, Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami rindu Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakan
bersorai bagi Allah kita. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus,
merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Mari jemaat dengan segenap hatimu, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Mengangkat tangan. Ku rasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ada di tempat ini. Memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Mari bersama-sama lebih tinggi lagi. Katakan kemuliaan-Mu, ku rasakan. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Kagum hormat akan Engkau. Sama-sama katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat.
Engkau adalah Allah yang paling layak. Terima segala pujian, segala hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Allah kami yang hidup, bagi Allah kami yang mulia, Juru selamat kami satu-satunya. Kau layak terima pujian lebih daripada segala-galanya. Karena Tuhan, hati kami tertuju padamu ya Tuhan. Pikiran kami, mata kami, telinga kami arahkan hanya kepadamu saja pagi hari ini. Karena itu di antara yang lain, kami datang pagi-pagi beribadah kepadamu dengan satu saja. Karena bagi kami tidak ada yang lebih penting daripada memulai hari di dalam rumahmu. Hari ini ya Tuhan, kami menyembahmu dengan hati kami. Menyembahmu dengan segenap kehidupan kami. Dan biar seluruh penyembahan kami menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sebentar mau dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Gemburkan tanah hati kami ya Roh Kudus. Bantu kami supaya setiap masing-masing kami menjadi tanah yang subur untuk benih-Mu ditanam. Sehingga benih ini bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Tuhan. Ada yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Kasih kemuliaan buat Allah kita Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat duduk, silakan duduk. Salah loh Bapak Ibu, kok selamat duduk ya. Katakan sama kanan kirinya, shalom gitu ya. Tadi mungkin gelap-gelapan ya, sekarang baru terang. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya sendiri sangat diberkati ketika saya mempersiapkan ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu ya mempersiapkan setiap kita itu dengan visi dan mimpi. Ya, katakan amin. Setiap Anda, ya tidak ada satupun orang di dunia ini yang diciptakan Tuhan itu tanpa blueprint. Ya, Tuhan itu ketika menciptakan Anda dan saya, Dia menciptakan Anda dan saya itu dengan tujuan, dengan misalnya kalau Bapak Ibu pernah transfer ya, itu ada namanya kode unik. Pernah Bapak Ibu? Ya, ada kode uniknya. Ya, setiap Anda dan saya pun demikian. Ya, kita semua ini diciptakan dengan kode unik. Tuhan itu mempersiapkan kita, Bapak Ibu, untuk sebuah visi dan mimpi yang telah Ia letakkan sebenarnya dalam hidup kita sejak lama. Namun ya kita sama-sama tahu bahwa dosa dan dunia ini terus berusaha membuat kita tuh berbalik dari rencana Tuhan. Ya, berbalik dari kehendak Tuhan. Berbalik dari apa yang Tuhan itu telah sediakan dalam hidup Anda dan saya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan begini Bapak Ibu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, berarti Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada satupun di antara kita itu yang Tuhan tuh ciptakan tanpa plan, tanpa rencana atau tanpa mimpi. Ya, bahkan bagi orang-orang yang seringkali merasa bahwa oh saya ini sudah golongan usia senior. Saya ini sudah usianya itu sudah nggak muda lagi. Masa saya masih bermimpi, ya? Masa saya masih perlu sih punya visi? Visi itu untuk orang-orang muda aja. Mimpi itu untuk ya kaum yang adult aja lah, itu yang cocoknya itu AOG dikasih mimpi ya. Cocoknya itu voltage dikasih mimpi ya. Tapi kalau kita ini yang sudah usia-usia ini ya yang penting damai dalam Tuhan, tentram dalam Tuhan gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, kitab Yoel itu ketika mencatat hari-hari akhir ya, dikatakan yang menerima mimpi itu justru orang-orang tua Bapak Ibu Saudaraku. Justru yang menerima mimpi itu adalah orang-orang tua di hari-hari akhir. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, usia itu tidak boleh jadi batasan. Kita itu punya visi atau mimpi dari Tuhan. Ya, mau kita anak-anak, tokoh Alkitab itu lengkap Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tokoh Alkitab itu ada yang dari anak-anak, remaja,
dewasa, young adult ya, senior, itu semua ada. Setiap tokoh-tokoh Alkitab tuh memberikan contoh bagi kita. Berapapun usia kita, Tuhan itu sanggup memberikan visi dan mimpi asal kita ini percaya dan membuka diri kepada rencananya. Katakan amin. Amin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu Musa ya. Musa itu 40 tahun menggembalakan kambing domba mertuanya di Midian ya. Jadi Musa itu baru memulai pembebasan Israel tuh usia 80. Nah Bapak Ibu, kenal Yosua, penerusnya Musa? Yosua itu meneruskan kepemimpinan Musa bukan di usia muda loh Bapak Ibu. Tapi juga di usia senior. Bapak Ibu pernah dengar kata nama Kaleb? Pernah ya? Kaleb itu pernah ngomong ketika dia mau rebut Hebron. Sudah 40 tahun gitu ya, sejak hari di mana Tuhan janjikan kepadaku gitu ya. Berarti ketika Kaleb datang itu usianya juga sekitar 80 tahun Bapak Ibu. Pernah dengar kata nama Abraham? Pernah? Abraham itu meninggalkan Ur Kasdim itu kira-kira 70-an Bapak Ibu. Ya, dan banyak lagi nama-nama yang lain di dalam Alkitab kita yang menggambarkan bahwa berapapun usia kita, Tuhan itu memberikan visi dan mimpi yang indah, rencana yang ajaib dalam hidup Anda dan saya. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu ya. Nah karena ada rencana dan visi dan mimpi yang besar itu, maka Anda dan saya harus mempersiapkan diri. Ya, sama seperti ketika Anda lihat cuaca di Sidoarjo udah mulai mendung-mendung, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, Bapak Ibu mulai keluarin jas hujan yang udah lama disimpan. Ya, mungkin karena Sidoarjo musim panasnya itu kurang lebih berapa lama Bapak Ibu, setahun? 12 bulan? Setahun lah enggak ya. Jadi musim panas Sidoarjo mungkin 6 bulan, 8 bulan lah ya katakan. Ketika musim panas tuh mungkin ada yang di sini ketika musim panas kemana-mana pakai jas hujan, ada? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ketika musim panas jas hujan itu kita simpan ya. Tapi ketika kita tahu musim mulai berganti, kita mulai keluarin jas hujannya, bener ya Bapak Ibu. Kita mulai bersihin lap lagi. Kenapa kita lakukan itu? Kita sedang persiapan. Karena kita tahu something is coming. Sama, Tuhan itu punya rencana dan mimpi dalam hidup Anda dan saya. Tuhan itu menempatkan rencana yang indah yang bahkan seringkali melebihi apa yang Anda dan saya dapat pikirkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Anda dan saya harus prepare. Harus bersiap ya. Apa yang harus kita persiapkan supaya kita ini bisa menerima, mencapai, menggenapi visi atau mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita baca dulu di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 10 ya. Ini cukup panjang jadi kita bergantian ya Bapak Ibu Saudaraku. Yosua 1 ayat 1 sampai 10. Kita bacanya bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Kita pagi-pagi bersuara yang kencang, oke? Yosua 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8, janganlah engkau lupa tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 10, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, ya nanti sampai rumah kita baca kalau Bapak Ibu punya waktu ya, ketika saat teduh sampai selesai satu perikop. Ya, Bapak Ibu, suksesi atau penggantinya Musa itu bukan anaknya, tapi hambanya. Ya, Yosua itu asistennya Musa, Bapak Ibu. Ya, bisa bayangkan mungkin seharusnya ya orang-orang itu berpikir bahwa penerusnya ya harusnya anaknya Musa dong. Ya, tapi ternyata Bapak Ibu, justru Yosua bin Nun, Bapak Ibu. Yosua ini dulu adalah asistennya Musa. Ya, Yosua ini dulu adalah seorang muda yang mengikuti Musa kemana-mana. Ya, menolong Musa karena Musa usianya memang sudah nggak muda ketika panggilan Tuhan dimulai dalam hidup Musa. Dan Yosua itu mendampingi Musa. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, dulunya selalu ada orang yang di depan dia untuk pimpin dia. Tapi sekarang dia sendirilah yang harus memimpin bangsa itu. Bapak Ibu, memimpin bangsa Israel itu gak gampang. Ya, seperti yang kita sering dengar, bangsa Israel itu tegar tengkuk. Gak gampang untuk memerintah atau mengatur bangsa Israel loh Bapak Ibu saudaraku. Yosua itu Bapak Ibu, seandainya Yosua itu memilih untuk gak menghadapi ya, tidak keluar dari kemahnya dan menghadapi bangsa itu untuk memimpin mereka, kita nggak akan pernah dengar cerita tembok Yeriko dihancurkan mungkin. Bapak Ibu saudaraku, kita perlu tahu bahwa ketika Yosua itu dari ayat 9 ke ayat 10 ya, kita bacanya cepet nih nggak sampai 5 menit. Tapi kejadiannya bagi hidup Yosua ya, dari ayat 9 ke ayat 10 itu perlu pergumulan yang super duper besar. Ya, kalau tadi sama-sama kita baca, sampai 3 kali Tuhan itu ngomong, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Bapak Ibu saudaraku. Ya, memang orang Ibrani itu punya gaya bahasa tautologi. Suka mengulang sesuatu secara beberapa kali. 2 kali artinya penting, 3 kali artinya mutlak. Ketika Tuhan itu ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu sekali. Diulang lagi, diulang lagi. Tuhan itu sedang memberitahu kepada Yosua bahwa kalau kita mau mempersiapkan diri kita mencapai visi mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita ini perlu sama-sama mempersiapkan diri kita untuk melewati tantangan ya, dan melakukan perubahan Bapak Ibu. Ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan melakukan perubahan. Bapak Ibu kenal tokoh Alkitab? Enggak kenal sih, tahu tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Ya, Yusuf, kita baca sama-sama Mazmur ya Bapak Ibu. Mazmur 105 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Bapak Ibu,
Yusuf itu dulu di rumah itu anak rumahan, ya, anak kesayangan papanya. Bisa bayangkan dia anak kesayangan papanya. Dari anak kesayangan jadi budak itu aja udah sulit Bapak Ibu. Kalau Yusuf memilih untuk tidak menghadapi tantangannya, tidak memilih untuk berubah dari kebiasaannya di rumah, maka dia nggak akan survive Bapak Ibu Saudaraku. Bicara tentang kita ini memperbesar kapasitas kita, untuk kita ini mencapai visi dan mimpi yang Tuhan sediakan. Anda dan saya harus siap untuk menerima tantangan. Kadang sesuatu itu baru jelas ketika kita itu berani melangkah keluar. Sama kayak Yosua Bapak Ibu. Di Yosua yang kita baca tadi di ayat yang ke-10. Lalu Yosua memberi perintah, itu saya percaya Yosua itu keluar dari kemahnya. Menjejakkan kakinya, buka tendanya gini, yang nunggu udah jutaan Bapak Ibu Saudaraku. Bagi Yosua menghadapi jutaan orang itu mungkin gak mudah. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu mau kita belajar dari Yosua dan Yusuf hari ini, pagi ini. Di poin yang pertama, untuk Anda dan saya berani menghadapi tantangan, berani mengalami perubahan. Ya, jangan lari Bapak Ibu kalau ada tantangan. Kalau ada tantangan itu jangan ditinggalkan. Waduh kalau susah-susah saya nggak ikut. Seringkali kan orang gitu ya. Ya, ribet nggak mau gitu ya. Sering kan dengar kata-kata gitu ya. Ribet nggak usah lah gitu. Bapak Ibu perlu tahu. Tantangan itu ada dalam hidup kita. Bukan untuk ditinggalkan. Bukan untuk lari. Terutama kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Banyak orang mau melayani Tuhan. Tapi ketika sudah mulai masuk. Maaf ini kan belum MSJ 2. Diselesaikan dulu ya MSJ 2-nya. Mau pelayanan aja dipersulit gitu kan. Padahal itu tantangannya cuman mengikuti kelas Bapak Ibu. Ya. Sebelum naik pelayanan training dulu ya. Kenapa sih kok pakai di training-training? Saya ini sudah les loh. Sudah les saya ini gitu ya. Sudah les drum misalnya gitu. Kok kenapa sih kok masih di training-training lagi? Ya ini contoh yang paling ya sehari-hari lah ya Bapak Ibu. Atau misalnya ketika kita ini ngadepin sesuatu Bapak Ibu. Yang kita tahu ketika waduh di connect group ketemu orang yang mungkin sulit diarahkan, sulit dipimpin gitu ya. Seringkali kita itu tidak hadapi tantangan dan kita berpikir, udahlah saya nggak usah jadi leader. Ya susah-susah diatur orangnya. Bapak Ibu saya mau bilang gini, sama-sama yuk kita belajar. Ya, kalau kita itu mau meraih, mencapai visi, mimpi yang Tuhan sediakan dalam hidup Anda dan saya. Ayo perbesar kapasitas kita. Dimulai dengan apa? Hadapi tantangannya. Jangan lari Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan lari. Dan kalau perlu, lakukan perubahan Bapak Ibu. Jangan takut dengan yang namanya perubahan. Jangan takut dengan yang namanya kok ada update sih? Kok ada ganti lagi sih? Ya, Bapak Ibu Saudaraku pakai handphone yang smartphone kan ya? Ya. Nah di smartphone kita tuh seringkali beberapa waktu sekali dia itu perlu update. Ya, update aplikasi. Nah, ketika update aplikasi, menurut Bapak Ibu update aplikasi itu tujuannya apakah untuk membuat gadget Anda semakin kurang smart atau tambah smart Bapak Ibu? Tambah smart. Pengembang gadget itu membuat update daripada aplikasi itu. Supaya aplikasi itu makin baru, makin catch up, makin relevan, makin reliable dan sebagainya. Dan tujuannya itu bukan untuk membuat aplikasi itu semakin downgrade. Makanya namanya upgrade Bapak Ibu. Dan itu butuh perubahan. Sama dengan hidup Anda dan saya. Kalau memang kita perlu memperbesar kapasitas kita. Kita harus siap dengan yang namanya perubahan, apalagi kalau perubahan itu supaya Anda dan saya jadi orang yang lebih baik. Ya, menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, kadangkala kita ini kan saya kasih tips ya Bapak Ibu. Saya ini juga orangnya reaktif. Bapak Ibu tahu kata reaktif kan? Ya, maksudnya saya ini super ekspresif Bapak Ibu. Teman-teman saya di kantor mungkin tahu.
Saya ini orangnya ekspresif banget. Ketika saya nggak suka atau ketika saya setuju dengan sesuatu, itu wajah saya itu sangat bisa dibaca dengan mudah. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada perubahan dan saya merasa itu sulit, kadangkala bagi saya itu untuk menerima perubahan itu sangat-sangat tidak gampang Bapak Ibu. Ya, begitu ada perubahan ini gini ya, lalu ini terjadi gini. Itu mau iya itu sulit. Ya, dulu saya ketika mengalami itu, saya langsung wajah saya itu berkerut gitu ya. Mengkerut gitu langsung wis katanya Ko Yudi bimoli, bibir monyong 5 cm gitu ya. Langsung mencucu Bapak Ibu. Karena saya mikir kok tambah susah sih gitu ya. Nah, satu kali Bapak Ibu, Tuhan tuh bicara kepada saya. Ketika saya itu secara pribadi ya, maksud saya bicara secara pribadi kepada saya lewat firman-Nya. Ketika saya saat teduh Tuhan bicara gitu ya. Intinya ketika saya baca firman itu Tuhan ingatkan saya. Ketika saya tuh terima sesuatu, jangan buru-buru menolak perubahan. Katakan sama kanan kiri Anda, jangan buru-buru tolak perubahan. Ya, kalau perubahan itu ke arah yang lebih baik, bukalah diri Anda. Bukalah diri Anda. Kalau memang ketika menerima informasi itu pertama kali Anda sudah kepingin dalam bahasa Jermannya tuh nyolot gitu ya. Sudah kepingin kayak, lu gak bisa gitu ya. Saya mau kasih tips ya. Karena ini ya lumayan bekerja pada saya. Ketika Anda dikasih masukan, dikasih kata untuk kita berubah Bapak Ibu. Meskipun ya kita merasa kita gak membutuhkan atau kita merasa bahwa itu kurang tepat perubahannya. Saya kasih tips, telan dulu. Ya. Bahasa Jermannya dilek disik ya. Ditelan dulu. Telan dulu Bapak Ibu. Telan dulu, kasih waktu untuk diri Anda mencerna. Lalu mulai tanya kepada diri Anda. Sebenarnya tujuan perubahan ini untuk kebaikan siapa sih? Ya. Lalu siapa yang memberi perubahan itu? Bapak Ibu mulai cerna dulu. Saya lakukan itu. Ketika saya ngalamin sesuatu, misalnya ya saya cerita yang paling gampang aja gini. Saya ini kan orangnya tidak tersistem ya Bapak Ibu, ya agak berantakan saya ini. Lalu saya tuh dikasih tugas sama pemimpin saya, kamu jadi kadep edukasi. Apa? Gitu. Saya jadi kadep edukasi Bapak Ibu itu input data. Ngetik nama gitu ya, satu-satu nyaliin namanya, oh ini sudah ikut MSJ 1 hari pertama cetik gitu. Waduh Bapak Ibu Saudara, saya itu menerima mandat itu dengan setengah hati gitu ya. Saya itu sudah mau protes, intinya sesudah pertemuan tuh saya sudah nyiapkan diri untuk pertemuan lagi dengan pemimpin saya dan saya mau bilang, saya nggak bisa kok gitu. Nah, tapi ketika saya mau ngomong itu ya, pemimpin saya sudah nembak saya duluan, dia bilang ini, jangan komen dulu, dipikir dulu. Ya. Lalu saya pikirkan itu baik-baik. Ketika saya menerima mandat itu, iya ya, di antara kami semua job desk-nya sudah full, nggak ada orang lagi, gitu ya. Pilihannya saya atau teman saya akan bertambah lagi beban kerjanya. Ya. Nah, dari situlah saya mulai berpikir, oke, kalau gitu aku yang harus jadi edukasi. Ya, maka hari itu Bapak Saudara, akhirnya saya bilang oke, saya akan jadi tim edukasi. Jadi perubahan yang kita terima Bapak Ibu Saudaraku, itu kadangkala kan kita itu sulit ya. Peraturan baru misalnya contohnya, sekarang contohnya misalnya, sekarang kalau ke gereja misalnya pelayanan, harus pakai dasi misalnya. Loh, dulu katanya gak usah pakai dasi. Katanya dulu suruh ngelepas gitu ya. Sekarang suruh pakai lagi gitu kan. Tiwas dasiku tak juali gitu kan. Nah, saya mau kasih saran. Sebelum kalimat-kalimat tadi terlontar Bapak Ibu. Ditelan dulu. Dicerna dulu. Supaya kita punya waktu. Memberi diri kita untuk perubahan. Kadangkala perubahan itu baik. Seperti Yusuf. Seandainya Yusuf tetap mau jadi anak papa, anak mama. Dia gak akan jadi mangku bumi Bapak Ibu Saudaraku.
Bayangkan dari anak papa mama, dia harus jadi hamba yang bersih-bersih, ngasih makan kuda, kemudian bersihkan kotoran. Bayangkan dari yang tidak pernah kerja, dia harus kerja. Yosua yang tadinya biasanya cuma terima perintah, sekarang dia harus memberi perintah. Kalau seseorang itu langsung kepada perubahan itu berkata no, ya, tidak ada yang sepasti perubahan di dunia ini. Tidak ada yang sepasti perubahan Bapak Ibu. Karena itu yuk perbesar kapasitas kita. Siapkan diri kita ketika ada tantangan. Dan beranilah berubah kalau itu untuk kebaikan bersama dan kebaikan diri kita. Katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua ya, saya baru 1 poin, waktu saya sudah tinggal 19 menit. Yang kedua Bapak Ibu ya, 1 Samuel 17 ayat 34. 1 Samuel 17 ayat 34 berkata begini Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Coba 1 Samuel 17 ayat 50 berkata begini. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, Bapak Ibu, Daud itu sebelum bunuh Goliat, dia itu sudah latihan dulu. Ya, Daud itu sebelum bunuh Goliat, saya percaya ngelempar batu umban itu perlu latihan Bapak Ibu. Ya, mungkin karena dia sering gitu ya, di sambil gembalakan kelihatan ada hewan liar ditembak gitu ya, di slingshot gitu. Nah, karena dia sering melakukan itu, maka bahasa Mandarinnya titis Bapak Ibu. Ya, do you know titis? Ya. Titis gitu ya. Jadi ceduk pasti kena. Nah, saya percaya apa yang Daud lakukan itu berdampak untuk persiapan yang Tuhan berikan dalam hidupnya menjelang menjadi raja. Ya, salah satu prosesnya kan membunuh Goliat. Bapak Ibu Saudara, maka poin saya yang kedua adalah untuk kita mempersiapkan diri mencapai visi Tuhan adalah buka diri untuk belajar dan mengasah kemampuan kita. Ya, 1 Samuel 22 Bapak Ibu, ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya, Bapak Ibu, untuk mencapai visi besar dalam hidup Daud, untuk suatu hari dia jadi raja atas Israel, Tuhan itu memberikan Daud tuh banyak latihan. Selain yang tadi saya ceritakan, salah satunya ketika dia memimpin orang-orang di gua Adulam. Ya, kira-kira mimpin orang sulit apa gampang Bapak Ibu? Sulit. Mimpin orang sakit hati gampang apa sulit Bapak Ibu? Sulit. Sungguhan sulit. Memimpin orang yang luka batin tuh sulit. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu meletakkan Daud di sana supaya Daud tuh belajar dulu bagaimana memimpin 400 itu sebelum dia memimpin sebuah negara. Ya, Bapak Ibu, ayo ya, visi besar butuh persiapan besar, amin. Ya, karena itu kita harus konsisten belajar. Ya, belajar tuh bukan masalah cepat atau nggak cepat daya tangkapnya. Ada orang yang daya tangkapnya tuh cepat Bapak Ibu. Tapi ada juga orang tuh yang daya tangkapnya nggak cepat, tapi dia konsisten belajar sampai akhirnya bisa. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu tipe yang mana, tapi saya cuma mau bilang gini, Bapak Ibu kalau belajar sesuatu jangan gampang menyerah, ya. Belajar dengan konsisten, karena tingkatkan apa yang Anda hari ini miliki atau belum miliki dalam kehidupan Anda. Kalau sebelumnya Anda mungkin sebelumnya Anda punya skill memasak biasa-biasa aja, ya. Latih terus. Kalau perlu nggak cuma latih skill masak, mulai latih skill bikin video vlogernya.
Siapa tahu nanti Bapak Ibu Saudaraku jadi food vlogger gitu kan. Chef yang masak food vlogger gitu kan. Zaman sekarang itu Bapak Ibu Saudaraku banyak hal bisa terjadi. Dan saya percaya banyak cara Tuhan itu bisa memberkati kita, katakan amin. Banyak cara Tuhan itu bisa buka jalan hidup kita. Makanya belajar. Makanya Bapak Ibu, yuk saya juga sama, jangan berhenti belajar. Ada seorang pemimpin berkata, orang yang berhenti belajar, berhenti memimpin. Ya, ketika seseorang merasa sudah tahu, gitu ya, sudah pengalaman, gitu ya. Ketika seseorang berhenti belajar, sesungguhnya orang itu sedang berhenti berkembang. Dan ketika dia berhenti berkembang, akan ada masanya di mana dia akan tertinggal di belakang, Bapak Ibu. Saya mau katakan, yuk sama-sama belajar terus. Ya, belajar apa yang Bapak Ibu Saudaraku, kalau gini bingung, gimana ya saya belajar apa? Paling gampang tuh tanya CGL Anda Bapak Ibu. Ya, tanya pemimpin Anda. Karena mereka itu bisa melihat hal-hal yang kadang-kala kita itu nggak bisa lihat. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku, temukan potensi dalam diri kita, belajar terus, asah terus. Ya, pisau itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau enggak pernah diasah ya lama-lama jadi tumpul. Ya, sama. Kalau Anda dan saya punya hari ini talenta yang Tuhan berikan, punya kemampuan yang Tuhan sediakan, ayo diasah terus Bapak Ibu Saudaraku. Dilatih terus. Karena Tuhan itu siap memberikan tahun depan mungkin visi dan mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Tuhan itu sudah tinggal sedikit lagi Anda menerimanya. Tapi kalau Anda belum ada kapabilitasnya atau kemampuannya, ya nggak akan terima apa-apa. Jadi kembangkan diri Anda, kembangkan kapasitas Anda, kembangkan kapabilitas Anda untuk menerima visi dan mimpi yang Tuhan sediakan, katakan amin. Ya, berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, untuk mencapai apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita adalah jagalah kedekatan kita sama Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 13 ceritanya adalah begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Bapak Ibu tahu nggak dari 1 Samuel 16 yang kita baca ini sampai Daud jadi raja. Itu butuh waktu belasan tahun. Tapi yang luar biasa, mimpi dan visi Tuhan itu tidak pernah luntur dalam diri Daud. Bahwa suatu hari Tuhan akan jadikan dia raja atas Israel. Bapak Ibu tahu Musa, tadi saya sempat ceritanya tentang Musa. Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai 8 berkata begini, lalu berfirmanlah ia, Tuhan maksudnya, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dengan penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya, Bapak Ibu, Musa itu adalah seorang yang sangat dekat sama Tuhan. Sampai dia tuh dibilang sebagai orang yang kalau ngobrol sama Tuhan, Tuhan tuh terus terang, gak pakai teka-teki sama Musa. Ya, nah untuk sama-sama dengan kita ini kuat Bapak Ibu Saudaraku untuk mencapai visi dan mimpi yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Anda dan saya itu perlu menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Kenapa? Ya, sama seperti Musa dan Daud. Dia itu terus mendekat, mereka itu terus mendekat kepada Sang Pemberi visi dalam hidupnya. Itu yang membuat mereka itu menerima koreksi, menerima masukan, menerima diberitahu timingnya. Itu dari mana Bapak Ibu Saudaraku? Saya percaya dari kedekatan mereka dengan Tuhan. Mereka itu kuat menghadapi segalanya. Dengan kedekatan mereka dengan Tuhan, mereka itu ketika menghadapi tantangan, ketika mau mundur, Tuhan itu Roh Kudus itu mungkin berbicara dalam hati mereka dan berkata, hadapi, kamu pasti bisa. Hadapi, kamu akan semakin setelah menghadapi ini, kamu akan naik kelas.
Ya Bapak Ibu sama, ya. Kalau Anda dan saya mau menerima visi dan mimpi yang Tuhan sediakan, ayo jaga kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan mendekat kepada Tuhan hanya ketika kita ada butuhnya. Tuhan itu bukan mesin ATM, katakan amin. Tuhan itu bukan mesin ATM kita. Tuhan itu adalah pribadi yang patut menerima, layak menerima cinta kasih kita. Sebesar-besarnya, segalanya, semuanya, seutuhnya. Dia adalah pribadi yang layak. Karena itu jaga kedekatan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, supaya kita ini tahu bimbingan Tuhan, arahan Tuhan, koreksi Tuhan di dalam kita mencapai visi atau mimpi yang Tuhan sediakan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, Keluaran 17 ayat 12 berkata begini, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang sisi yang lain sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ya, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan atau untuk mencapai visi yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudaraku harus punya komunitas yang tepat. Harus dikelilingi sama support system yang benar. Ya, support system yang mengarahkan Anda kepada visi dan mimpi Tuhan. Harus punya support system itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku seperti Musa itu punya Harun dan Hur yang bantu dia. Daud punya orang-orang broken itu di dalam gua Adulam. Ya, siapa lagi? Paulus punya Barnabas, Silas dan Timotius, ya kan? Kemudian siapa lagi? Ya, Petrus ada rasul-rasul yang menemani dia. Bapak Ibu, kita semua ini ya, kalau mau mencapai visi Tuhan, Anda dan saya perlu komunitas yang tepat, perlu support system, ya, perlu mentor, perlu pemimpin yang membimbing kita. Nah, tapi disclaimer-nya Bapak Ibu Saudaraku, pertumbuhan rohani kita atau berhasil atau enggaknya itu tetap tanggung jawab kita, ya. Banyak orang seringkali itu kan gini ya Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia berada di dalam sebuah komunitas dengan mudah dia memilih untuk pindah atau meninggalkan komunitas, ya. Dengan mudah meninggalkan komunitas. Alasannya apa? Saya nggak bertumbuh di situ, ya. Pemimpinnya itu kurang gimana ya? Saya tuh melihat pemimpin saya itu kayak kurang gimana ya? Gitu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tuh butuh support system, iya. Tapi pertumbuhan rohani kita itu tanggung jawab pribadi kita. Katakan amin. Kok Bapak Ibu lihat saya kayak gak percaya gitu. Sungguhan ya, Anda dan saya memang butuh support system untuk sampai ke visi dan mimpi yang Tuhan sediakan. Tapi tanggung jawabnya ada pada diri kita sendiri. Jangan bilang bahwa iya saya tuh gak bisa Bu, gini gitu. Iya lah wong pemimpin saya aja gitu. Ya. Oh iya, wong gereja aja gini, gak memfasilitasi gini dan gitu. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Pertumbuhan kita itu bukan didasarkan, bukan tanggung jawab. Ya, maksud saya bukan tanggung jawab support system kita. Saya gak mungkin Bu jadi orang yang berhasil. Orang tua saya loh kayak gini, anak saya loh kayak gitu, saudara saya loh begini begitu, sekeliling saya loh, lingkungan saya loh. Ya. Saya mau bilang, iya memang mungkin ya keadaan seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara punya pilihan untuk memilih orang-orang yang berada di kanan kiri mensupport Anda di dalam visi mencapai mimpi Tuhan itu. Kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang sama-sama mengerjakan visi dan mimpi Tuhan. Ya, mengerjakan visi dan mimpi dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama aja ya. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama 2, 3.
Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang... Bapak Ibu, ketika saya menyiapkan firman Tuhan untuk umum 1, Tuhan memberikan kepada saya ayat ini. Saya percaya bahwa setiap firman yang kita dengar tidak pernah kebetulan. Tuhan sungguh-sungguh ingin berbicara kepada Anda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang besar. Amin. Tidak pernah kebetulan loh firman Tuhan yang kita dengar itu. Saya percaya saat ini pun Tuhan berbicara, mempersiapkan Anda masing-masing untuk sesuatu di depan. Saya tahu mungkin Anda berkata, aduh apa ya, saya ini sudah lama gak pernah bermimpi. Ya, atau saya itu pernah punya visi, pernah punya mimpi. Tapi sudah lama saya lupakan. Pagi ini adalah momen yang tepat untuk Anda. Kuburnya itu digali ulang. Ya. Mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Gali ulang. Keluarkan. Lalu katakan kepada Tuhan, Tuhan, sorry ya. Karena putus asa, karena merasa gagal, karena merasa terlalu lama menunggu janjimu, aku menguburkan mimpi yang kau beri kepadaku. Tapi hari ini aku mau kembali punya visi, punya mimpi bersamamu. Ini pagi yang tepat untuk sama-sama dengan saya di penghujung tahun ini, November ini. Sama-sama kita kembali punya visi, kembali punya mimpi. Untuk hal-hal yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita, katakan amin. Amin Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tak terlambat pertolongan darimu Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang firman dan janjimu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Katakan dan langit pun, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Katakan sebab engkau Tuhan yang maha tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Katakan kau bekerja mendatangkan kebaikan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Katakan sebab engkau Tuhan yang maha tahu, yang beri mimpi dan penglihatan.
angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh berfokus kepadanya. Kalau Anda perlu menutup mata Anda untuk menolong Anda fokus, it's okay ya. Mari fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu telah meletakkan visi dan mimpi ke dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu dengarkan saya, tidak ada satu pun di antara Anda yang Tuhan itu lupa dan tidak memberikan mimpi atau visinya. Bahkan bagi orang yang paling merasa tidak layak pun di tempat ini, Tuhan sudah taruh visi dan mimpi dalam hatimu. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya pekerjaan baik yang telah Ia siapkan untuk Anda dan saya. Karena itu pagi hari ini, mari kita mengangkat tangan kita kepada Dia dan mengatakan sama-sama di dalam hati kita, dalam hidup kita. Sama-sama mengangkat tangan kita kepada Dia dan berkata, Tuhan ini aku. Aku mau ya Tuhan, sama-sama dengan Engkau mencapai mimpi dan visi yang Tuhan telah sediakan. Mungkin mimpi dan visi itu sesederhana melihat anakmu ke gereja. Mungkin visi dan mimpi itu sesederhana bersama-sama satu keluarga melayani Tuhan. Mungkin visi dan mimpi itu sesederhana anakmu lulus pakai topi toga. Mungkin visi dan mimpi itu sesederhana engkau mampu mengangkat ekonomi keluargamu. Saya percaya tidak ada mimpi yang terlalu kecil bagi Allah kita. Dan tidak ada mimpi yang terlalu mustahil untuk dikerjakannya. Bagian Anda dan saya mempersiapkan diri kita. Bagian Anda dan saya jangan berhenti belajar. Bagian Anda dan saya jaga kedekatan kita dengan Tuhan. Bagian Anda dan saya miliki komunitas yang benar yang mengarahkan Anda ke sana. Angkat tanganmu sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Anda boleh berdoa dalam bahasa Indonesia, boleh berdoa dalam bahasa roh. Let's pray together. Berdoa bersama-sama akan mimpi dan visi yang Tuhan sediakan dalam hidup Anda. Berdoalah Bapak Ibu Saudara dan katakan, Tuhan, mungkin di area ini saya perlu lebih lagi. Tuhan tolong saya. Mungkin di sini saya perlu berubah. Tuhan tolong saya untuk memperbesar kapasitas saya. Tuhan tolong saya supaya saya bisa menjadi orang yang menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah. Saya jadi orang yang siap dipakai Tuhan. Tolong saya ya Tuhan. Setiap orang berdoa, masing-masing orang berdoa. Korahaya rabataparabar siaga rabatapayara. Saya percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita. Oh maharata harapa gabaraba siada harada gabaraba. Berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin visimu tahun depan CG-mu melahirkan. Berdoa, saya percaya tidak ada CG yang mandul. Tidak ada CG yang terlalu sulit untuk alat robos. Ya raharapa gabaraba. Katakan sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup Di dalam iman dan berhalan dalam sekali lagi katakan bersama-sama. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kerinduan, mimpi dan visi dalam hati Anda, Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah memandang itu terlalu sederhana ataupun itu terlalu mustahil bagi Dia. Bagian kita siapkan
diri kita untuk menerima itu. Karena kita tahu ujungnya, kita sudah tahu bersama Tuhan kita pasti akan menerimanya. Katakan amin. Mari kita sama-sama berdoa, kita bawa setiap mimpi, visi kita di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap mimpi, kerinduan, visi jemaat-Mu Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan Tuhan, hamba-Mu percaya ketika mereka mempersiapkan diri mereka yang terbaik, mereka memperbesar kapasitas hati mereka. Suatu hari mereka akan menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan terima penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memegang seluruh kehidupan jemaat-Mu. Engkau Allah yang memegang hidup mereka, Engkau yang berjalan di depan mereka, dan Engkau yang membawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berbuah dalam setiap hati kami. Kami menjadi jemaat-jemaat yang mempersiapkan diri untuk kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, setiap jemaat yang bersuka cita karena firman Tuhan ini. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Siapa yang diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, ya luar biasa ya, Tuhan itu rindu memberkati Anda ya. Sebelum saya tutup doa berkat, Bapak Ibu Saudara, saya mau berikan beberapa hal pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bulan depan kita sudah masuki Natal, ibadah Natal kita tanggal 25 Desember, Bapak Ibu Saudara, ada 4 ibadah, jam 7, jam 10, jam 1 dan jam 4 sore ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan nanti mulai jam 12 siang nanti Anda bisa lewat aplikasi Anda bisa mendaftar, ambil tiketnya karena kuotanya tentunya terbatas Bapak Ibu tempat ini ya. Jadi Anda bisa pakai aplikasi Anda bisa ambil tiketnya, satu aplikasi bisa untuk 2 tiket Bapak Ibu Saudara. Nanti jam 12 siang khususnya dibuka untuk NIJ dulu, nanti minggu depan kita buka untuk yang non-NIJ. Kemudian saya bawa berita kemenangan buat kita semua. Kemarin minggu lalu kita adakan biskon sama-sama di tempat ini ya. Ada slide-nya, ada biskon di tempat ini, bisnis connection ya Bapak Ibu, itu memfasilitasi setiap jemaat-jemaat yang bergumul dalam area pekerjaan. Inilah hati kami gereja, kami rindu untuk memfasilitasi setiap jemaat yang bergumul, kami pertemukan dengan para pengusaha atau pembuka lowongan pekerjaan. Ada sekitar 500 lebih lowongan yang dibuka dan kemarin ada sekitar 300 orang, betul ya Bapak? 300 orang yang hadir, orang-orang yang bergumul di area pekerjaan, mereka yang belum menemukan pekerjaan. Kami rindu Anda semua itu sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Itulah hati gereja, kami rindu Anda semua mengalaminya. Nah ini foto-fotonya ya, ada kita bantu untuk buatkan CV, konsultasi untuk pekerjaan ya. Mereka juga kami pertemukan dengan yang pembuka lowongan. Wah senang sekali ada kurang lebih 300 orang yang terlayani. Kami berharap, kami rindu setiap mereka juga terjawab pergumulannya, katakan amin ya. Amin ya, kemudian yang terakhir saya juga ingin menyapa apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, Bapak Ibu 1-2 kali ini hadir ibadah ini ada, boleh saya lihat lambaian tangannya? Ada? Oh ada di sini. Oke kita sama-sama berikan sambutan hangat kita. 1, 2, 3, welcome home. Welcome home ya. Kami rindu Anda bertumbuh bersama dengan kami, pulang dari ibadah, jangan pulang dulu, nanti bisa mampir ke welcome lounge, ruangan yang ada di bawah. Ya mungkin kanan kirinya atau depan belakangnya bisa bantu antarkan, ya kami rindu kenalan dan kami pastikan Anda bisa bertumbuh di tempat ini ya. Mari kita sama-sama siapkan persembahan kita berdoa. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Bapa mengucap syukur untuk firman-Mu. Sekarang tiba saatnya kami memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Biarlah kami memberikan persembahan dari hati yang mengasihi Tuhan.
dan dari hati yang penuh dengan ucapan syukur karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan jemaat-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap persepuluhan yang ada yang akan dibawa jemaat minggu depan. Kami akan persiapkan yang terbaik ini menjadi sunat hati kami. Bahwa kami hidup bukan hanya dari berkat Tuhan, tapi kami hidup karena firman Allah. Kami tahu Tuhan, hati kami tidak boleh tergantung kepada uang, tapi kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berikan persepuluhan ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan Allah kita. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati seluruh apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan memberkati keluargamu, hubungan suami istri, orang tua anak. Tuhan bawa engkau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan akan menjadikan engkau saksi dimanapun engkau berada. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, saya Lianggono Tejo Bunarto, Ketua MSP. Menjelang Natal tahun ini, mari kita berhenti sejenak dan mengingat kembali makna kasih yang sejati itu. Natal bukan hanya tentang perayaan, melainkan juga tentang bagaimana kasih Kristus bisa kita bagikan kepada sesama. Melalui aksi Natal MSP, Christmas Movement, kita akan menyalurkan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan secara serentak di lebih dari 100 kota di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2025. Setiap paket yang kita berikan menjadi wujud kasih Kristus yang mengalir lewat tangan-tangan kita. Bila tahun ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mari jemaat Tuhan jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa memberi dan ikut melayani di kota masing-masing apapun bentuknya. Setiap langkah kecil kita berarti besar di mata Tuhan. Anda bisa menghubungi gembala atau perwakilan MSP di kota Anda. Bersama-sama kita akan jadikan Natal bukan sekedar perayaan, melainkan momen untuk menyalakan terang Kristus di tengah dunia yang membutuhkan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Nyanyikan dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Berhembuslah di tengah kami ya Allah Roh Kudus. Saat kami menaikkan pujian pagi-Mu, bersemayam dalam pujian kami. Biar Kau disenangkan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Yes, Lord. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, oh, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamah setiap hati Tuhan, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ngalir di tengah kami ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah ya Roh Kudus, berhembuslah,